ridho seorang orang yang mempunyai maqam makom sedekah. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala dibuka karena sampai bisa menembus badan beberapa puluh tahun ke depan. Sehingga setiap kali melihat orang itu atau semua nih, misalkan harus itu, orang itu langsung ingin bahwa bahkan rezeki ada iya, bahkan jemaah ada iya, tapi iya bermain pada seluruh khatimah. Jadi bahkan main itu juga, jadi tak dinilai kebaikan sama sekali. Padahal mereka itu orang yang ibadah, orang tekun hati kita semua. Dan kita mau ingin nasib semua orang bahwa model mati bukan sektor. Dan alhamdulillah, naudzubillah saya orang tersebut melihat dirinya sendiri akan mati orang beberapa puluh tahun lagi dan matinya sebelum khotimah. Dan itu sudah tahu orang tersebut bahwa takdir tidak bisa dirubah dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Orang tersebut tidak pernah merubah ibadahnya sama sekali. Sampai didatangi oleh salah satu ulama, sesami-sami ngomongin kan masa depannya. Pas itu wakil, engkau bisa ngabas masa depan engkau ini seluruh khatimah. Engkau ini coba pemahaman engkau ini mati coba, mati tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kau ini mengimbau dan aliyah kan sia-sia berkata kematian pun itu jelek. Tapi kenapa sampai ketika saya tidak memikirkan masa depan tentang nasib saya, tapi saya hanya melakukan kewajiban saya untuk terus beribadah dan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap orang tersebut atau optimis memohon ampun kepada Allah dan mengajak orang-orang untuk beribadah. Padahal tahu jika benar itu dan sampai detik-detik akhir beliau mau wafat juga masih seperti itu lagi Maria aku tetap engkau takut lagi. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah hampir memasuki ajal langsung berubah 180 derajat, beliau matinya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali. Tetapi intinya cenderung panjenengan jangan pernah putus asa. Apapun yang datang kita, apapun keadaan kita, jangan pernah merasa diri kita adalah orang yang paling hina. Karena sebenarnya apapun kita, masa depan kita masih putih bersih, masih bisa diisi dengan tinta apapun yang akan kita isikan. Tentu sangat optimis, semoga terwujud dan itu khususnya pun juga teman-teman BSB terus bisa menggerakkan kebaikan sehingga bisa menjadi bekal dan keturunan dan bisa diturunkan kepada anak istri dan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Juga betul-betul perlu memberitahu memperkenalkan diri kepada teman-teman BSB. Sebenarnya betul-betul itu mereka ingin menjadi betul bangga soalnya kita dipuji. Abah boleh itu orang Temburjo terus nomor istri Umi Tenggule, Ibu Tenggule itu jalan itu kira-kira 300 meter jadi dan Tenggule terakhir begitu. Jadi itu adalah tumpah darah Tenggule Jombolan. Jadi mohon doanya Tenggule di dua lengan di kakinya Jombolan Tenggule TV jika ini tumpah darah Tenggule jika Tenggule di Jombol dia jalan. Semoga Jombolan itu Jombolan hanya saja tempat-tempat yang saja merupakan tempat ladang rahmat pada kita semua. Tujuannya kita namun satu, jangan sampai salah langkah. Kita harus tetap memegang konsep yang tidak tadi, yang dari Allah, dari sebab Rasulullah yang berhati. Ketika sudah ada embel-embel, maka hal tersebut menjadi ziyadah, menjadi tambahan. Alhamdulillah dengan nyebut maka seperti ketika ada orang berbuat baik dan ada unsur lain di belakangnya, maka kita harus pandai memilah. Dengan tidak suka kita ambil baiknya, kita dapatkan buruknya. Jadi jangan langsung kita membenci satu hal yang jelek, tapi setiap kejelekan pasti ada sisi baiknya yang bisa kita buka. Panjenengan
jaga kaca. Menapakal kalau itu jaga kaca, bahkan berbuat dengan punten. Jadi bukan di mereka kopi. Panjangan pasukan dak tuli, bersama yang Pak kita kok ambil tuli biar tuli. Jadi kita harus bisa, yang penting niat kita harus terus hubungan dengan Ta'ala. Dan ketika ada unsur-unsur yang masuk kepada kita, unsur politik, sejak kita punya politik, kita harus pandai memilah. Jangan sampai kita membenci, tapi kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah karena yang akan menjadi bekal kita hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sudah kita terkontaminasi, niat kita sudah terkontaminasi, lillahi ta'ala kita sudah terrasuki oleh fitnah duniawi, maka semua akan menjadi jalan terangkat kepada kita semua. Contoh sekali, kita mempunyai kenalan dekat kepada bupati, kepada DPR, kepada gubernur. Ketika kita terkontaminasi, maka kita berpikir dengan itu kita bisa kenyang. Sekali itu mas. Wah, dengan kepada beliau kita bisa banyak suara. Tapi ketika sudah berpegang kepada Allah Ta'ala, kita mendekat, semoga dengan itu dia bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik sehingga dia mendapatkan suara yang banyak dan bisa menjadi jalan syiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendukung dan lain-lainnya semua karena Allah. Dan itu sangat tantangan kepada kita. Karena kenapa? Kita harus benci dunia, tapi kita hidup di dunia. Tapi kita pasti bisa memilah ketika kita punya pikiran. Intinya orang-orang yang tidak berpikir itu adalah orang-orang yang sedikit butuh belajar lebih banyak lagi. Paham ya?